Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit sepihak atau limit kanan dan limit kiri. Diberikan dua buah grafik, di mana untuk yang grafik kiri itu adalah nilai X lebih besar daripada C. Di sini terlihat bahwa X mendekati C dari arah kanan. Sedangkan untuk kurva yang kedua, di sini dilihat X kurang dari C. Nilai dari X mendekati C dari arah kiri. Di sini dilihat ya, ada dua kurva. Acuannya adalah C atau anggap saja pedomannya adalah C. Untuk yang gambar yang kiri, di sini dilihat X mendekati C dari arah kanan, sedangkan untuk yang gambar kedua, X mendekati C dari arah kiri. Di sini, X yang mendekati C dari arah kanan, dia disebut sebagai limit kanan. Sedangkan nilai X yang mendekati C dari arah kiri disebut sebagai limit kiri. Untuk notasi dari limit kanan, bentuknya sama seperti yang sebelumnya, tetapi untuk yang limit kanan, X mendekati C, di sini diberi tambahan plus. Ini bukan pangkat plus ya, tetapi ini menunjukkan bahwa fungsi ini didekati dari arah kanan. Sedangkan untuk limit kiri bentuknya mirip, hanya saja di sini C pangkat minus. Jadi untuk lebih mudahnya, kalau nanti ada limit kanan, otomatis tandanya adalah plus, dan untuk limit kiri, dia tandanya adalah minus. Limit dari sebuah fungsi yang didekati dari C itu dikatakan ada jika limit kanannya sama dengan limit kirinya. Limit C dari arah kanan itu sama dengan limit X mendekati C dari arah kiri. Jadi didekati dari arah kanan dan didekati dari arah kiri menghasilkan angka yang sama. Itu seperti contoh yang saya berikan pada video sebelumnya. Bagaimana contoh soalnya? Diberikan sebuah fungsi banyak aturan. Yang dimaksud dengan fungsi banyak aturan itu yang bagaimana? Fungsi dengan beberapa nilai batas. Artinya untuk fungsi ini syaratnya ini, untuk fungsi kedua syaratnya ini, untuk fungsi ketiga syaratnya ini. Kemudian pertanyaannya adalah hitung limit fungsi di mana X mendekati 0, hitung limit fungsi di mana X mendekati 1, dan hitung limit fungsi di mana X mendekati 2. Langkah pertama, karena dia fungsi banyak aturan, adalah kita membuat garis bilangan. Di sini kan X-nya ada 0 dan 1, ya kan? Kita buat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Di soal, jika X kurang dari sama dengan 0, maka fungsinya adalah X kuadrat. Maka kita tulis, untuk yang di sebelah kiri 0, maka fungsinya adalah X kuadrat. Kemudian, untuk yang fungsi di antara selang 0 sampai 1, dia merupakan fungsinya adalah X. Maka bentuknya seperti ini. Di antara 0 sampai 1, fungsinya adalah X. Dan lebih besar sama dengan 1, fungsinya adalah 2 plus X kuadrat. Kita buat seperti ini. Oke, sudah paham ya untuk membuat garis bilangan? Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Hitunglah limit fx di mana x mendekati 0. Berdasarkan teorema, dia dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Maka kita akan membuktikan apakah limit kiri yang didekati dari
kiri 0 ini apakah sama dengan limit X mendekati 0 dari arah kanan. Sekarang kita fokus di garis bilangan ini, X sama dengan 0. Sebelah kiri dari X sama dengan 0 otomatis X kuadrat, ya kan? Sebelah kanannya adalah atau fungsinya adalah X. Saya ulangi, di garis bilangan ini, di titik X sama dengan 0, sebelah kiri dari titik X sama dengan 0 adalah fungsinya adalah X kuadrat. Sedangkan di sebelah kanannya fungsinya adalah X. Maka langsung saja masuk, jika untuk limit kiri fx kita ganti dengan X kuadrat, dan sebelah kanan dari 0 kita ganti fx-nya menjadi 0. Tinggal kita masukkan limit X kuadrat. X-nya kita ganti dengan 0, maka menghasilkan 0. Ya kan? Tinggal kita masukkan saja. Kemudian untuk yang limit X, di mana X didekati 0 dari arah kanan, jika X-nya kita ganti 0, maka juga menghasilkan 0. Ternyata didekati dari kiri maupun dari kanan dengan fungsi yang berbeda menghasilkan nilai yang sama, yaitu 0. Sehingga limit fx, dia didekati X mendekati 0, maksud saya, menghasilkan angka yang sama, yaitu 0. Berarti limit fx, X mendekati 0 adalah 0. Kemudian, bagaimana dengan soal yang B? Kita kembali dulu. Hitunglah limit fx di mana x mendekati 1. Seperti yang soal nomor A, otomatis kita harus membuktikan limit kiri dan limit kanannya memiliki hasil atau angka yang sama. Oh, kita kembali lagi, maaf ya. Di sini X sama dengan 1 titiknya. Yang kiri otomatis nanti fungsinya adalah X, dan yang kanan fungsinya adalah 2 plus X kuadrat. Nah, ini. Didekati dari arah kiri, nanti fungsinya adalah X, dan didekati dari arah kanan, fungsinya adalah 2 plus X kuadrat. Tinggal kita masukkan limit X. Nanti kalau misalkan X diganti dengan 1 menghasilkan nilai 1. Limit 2 plus X kuadrat, berarti tinggal kita masukkan satunya, kita ganti 2 plus 1 kuadrat menghasilkan angka 3. Berarti untuk yang limit kiri menghasilkan angka 1, limit kanannya menghasilkan angka 3. Ternyata limit kiri dan limit kanan tidak menghasilkan angka yang sama. Ya, limit kiri dan limit kanan tidak menghasilkan angka yang sama, sehingga limit fx di mana x mendekati 1 tidak ada. Jadi intinya, jika limit kiri dan limit kanan hasilnya berbeda, maka kesimpulannya adalah limit fx tidak ada. Yang C, limit fx di mana x mendekati 2. Dilihat di garis bilangan, di sini sebelumnya, maaf ya, X sama dengan 2, itu kan di sini tempatnya, ya kan? Ternyata dia tidak ada perbedaan fungsi. Berarti langsung saja, tidak perlu dicek limit kiri dan limit kanannya. Langsung kita masukkan 2 di sini ke fungsi. 2 plus X kuadrat, X-nya diganti dengan 2. 2 plus 2 kuadrat sama dengan 6. Maka limit dari fx di mana X menuju 2 hasilnya adalah 6. Karena tidak ada perubahan fungsi. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah fungsi banyak aturan, tetapi tidak diberikan fungsinya, hanya diberikan gambarnya saja. Tinggal kita cari bentuk limitnya.
limit fx di mana x mendekati minus 3. Dilihat di sini, untuk misalkan bentuk soal seperti ini, kita fokus ke garis bilangan x. Minus 3 di mana? Minus 3 di sini. Kita cari limitnya. Apabila kita ingin mencari limit, maka kita fokus ke garisnya, bukan ke titiknya. Ya. Apabila kita ingin mencari limit, kita fokus ke garisnya, sedangkan titik ini itu merupakan nilai fungsinya. Saya ulangi, apabila kita ingin mencari limit, maka kita fokus ke garis. Apabila kita ingin mencari nilai fungsinya, maka kita fokus ke titik-titik ini, atau bulat-bulat ini. Oke. Sekarang, limit fx di mana x mendekati minus 3. Minus 3 di sini, kita fokus ke garisnya, otomatis nilainya adalah, garisnya ini kan menuju ke satu titik ya kan, dari arah kiri dan dari arah kanan dia menuju ke satu titik, yaitu titik 2. Maka limit fx mendekati, di mana x mendekati min 3 adalah 2. Sekarang, limit fx di mana x mendekati minus 1. Kita mencari limit, otomatis kita fokus ke garis. Minus 1 di mana? Minus 1 di sini. Kita tarik garis. Ternyata dari arah kiri dan dari arah kanan, dia menuju ke satu titik yang sama. Kita tarik garis di sini. Anggap saja di sini 2,5 ya. Maka limit fx di mana x mendekati minus 1 adalah 2,5. Yang ketiga, limit fx di mana x mendekati 1. 1 di sini, iya kan? Dari arah kiri, otomatis ini. Dari arah kanan, ini. Karena jika kita mencari limit, kita fokus ke garis. Dari arah kiri ini, dari arah kanan ini, apakah mereka menuju ke satu titik yang sama? Ternyata tidak. Karena tidak menuju ke satu titik yang sama, maka kesimpulannya adalah limit dari fx di mana x mendekati 1 adalah tidak ada. Sekarang, limit fx di mana x mendekati 1 dari arah kiri. Dari arah kiri. Dari arah kiri. Oh, ternyata ini. Ya kan? Dari arah kiri. Hasilnya adalah 2. Kalau dari arah kanan, berarti hasilnya sama dengan 1. Ya. Kemudian, apabila kita ingin mencari f-3, maka kita akan mencari nilai fungsi. Nilai fungsi apabila bulat kosong, itu artinya tidak ada. Apabila bulat penuh, itu artinya nilai fungsinya berada di situ. Di sini nilai dari min 3 itu ada bulat kosong dan bulat penuh. Bulat kosong tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi tadi ya. Sedangkan bulat penuh adalah letak nilai fungsinya. Maka f min 3 adalah 1. F min 1 ada enggak? Apakah bulat kosong atau bulat penuh? Ternyata bulat kosong. Karena bulat kosong maka tidak ada. F1. Di sini ada bulat kosong dan bulat penuh. Kita cari yang mana? Cari yang bulat penuh. Bulat penuh itu berada di 2. Maka F1 adalah 2. Gimana? Silakan nanti misalkan masih bingung, diputar ulang videonya ya. Apabila penjelasannya masih kurang jelas, bisa diputar ulang. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini pun sama, ada gambar grafik di mana fungsinya tidak ditunjukkan, hanya ada gambarnya saja. Kita ingin mencari limit fungsi fx di mana x mendekati minus 2. Berapa? Minus 2 di sini. Karena kita mencari limit, kita fokus ke garis. Garisnya dari arah kiri mendekat ke satu titik, ke 0. Apakah dari arah kanan juga seperti itu? Ternyata dari arah kanan juga mendekat ke satu titik, yaitu ke 0. Maka
limit dari minus 2 adalah 0. Kalau misalkan tidak ada plus minusnya di sini ya, maka kita harus membuktikan kalau dua garis yang bertemu itu mengarah ke satu angka yang sama. Limit fx mendekati minus 1 ini. Dari arah kiri ke sini, ya kan? Dari arah kanan seperti ini. Maka limit fx di mana x mendekati minus 1 adalah min 1. Ya kan? Di sini letaknya min 1. Nah, sekarang limit fx 0 dari arah kiri. 0 di sini. Ya kan? Kita mencari limitnya, berarti kita fokus ke garis. Dari arah kiri, nah garis yang mendekati 0 dari arah kiri, oh ternyata ini. Maka nilainya adalah min 1. Kalau misalkan 0 dari arah kanan, berarti nilainya 1. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, limit fx, x mendekati 0, tidak ada keterangan plus minus, berarti kita harus membuktikan dari arah kiri dan dari arah kanan itu menuju ke satu titik yang sama. Dari arah kiri menuju minus 1, dari arah kanan menuju 1, maka limit fx, limit kirinya mendekati min 1, limit kanannya mendekati 1, ini kan tidak sama, maka kesimpulannya adalah tidak ada. Limit 0,5. 0,5 di mana ya? 0,5 itu di sini. Kita tarik garis, karena limit otomatis kita fokus ke garisnya ya. Yang ada garisnya adalah yang di atas ini. Oh, karena tidak ada perubahan fungsi dari arah kiri dan dari arah kanan itu sama, maka limit fx di mana x mendekati 0,5 hasilnya adalah 1. F0. Kalau bentuknya seperti ini, otomatis kita mencari nilai fungsi. Kita mencari nilai fungsi itu seperti mencari bulat kosong, bulat penuh tadi ya. 0 di sini. Ada 3 titik, 1, 2, 3. Kita fokus ke bulat penuh. Berarti F0 adalah 0. F-2 di sini. Ternyata dia bulat kosong, maka kalau dia bulat kosong artinya tidak ada nilai fungsinya. F1, 1 di sini. Kita tarik garis ke atas. Ini kan artinya nilai fungsinya kan berada di sini. Ya kan? Dia bulat penuh, tapi tidak terlihat, memang tidak ditulis bulat penuh. Maka nilainya sama dengan 1. Oke, sekian video kedua dari seri limit. Apabila nanti ada pertanyaan dapat disampaikan di grup. Dan apabila ada latihan soal langsung saya berikan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.